Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat semuanya, kali ini berjumpa lagi dengan Mas Herozi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang relasi dan fungsi di bagian yang keempat ya. Nah, di bagian yang keempat kita akan bicara apa? Yaitu tentang korespondensi satu-satu aku sayang ibu ya. Bukan ya, korespondensi satu-satu. Di pertemuan yang ketiga, kemarin kita bicara tentang notasi dan nilai fungsi. Nah, ini merupakan lanjutannya yaitu korespondensi satu-satu. Ini adalah namanya. Nah, apa sih korespondensi satu-satu itu? Apakah bedanya dengan fungsi? Nah, ini kita simak penjelasan berikutnya ya. Jadi, korespondensi satu adalah suatu fungsi khusus. Fungsi khusus. Berarti dia termasuk fungsi juga ya kan? Karena dia adalah fungsi yang istimewa. Di mana setiap anggota satu aja. Setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota B dan setiap anggota B berpasangan dengan tepat satu ke anggota A. Jadi bisa dipahami ya. Jadi kalau kita cermati kalimat ini artinya kalau ada anggota A, ini anggota B, ini semuanya itu berpasangan. Bisa seperti ini ya. Atau bisa juga itu silang ya. Artinya semuanya itu berpasangan, tidak ada yang kosong dan tidak ada yang bercabang. Ya, jadi seperti itu. Ini contoh aja. Nah, sekarang kita ke contoh. Ini saya hapus dulu. Contoh yang pertama, anggota A 1, 2, 3, anggota B itu A, B, C. Ini apakah termasuk fungsi? Iya ya, ini adalah contoh fungsinya. Nah, keempat ini merupakan contoh sebuah korespondensi satu-satu di mana semua anggotanya ini terpasang semua dan tidak ada yang bercabang baik A maupun yang di B. Itu ya. Jadi semuanya satu semuanya. Semuanya satu ya. Silang nggak apa ya, asalkan itu ya satu semuanya. Jadi itu contohnya bisa dipahami ya. Ini juga penerapannya bisa kita lihat di penerapan Sandi Pramuka ya. Sandi Pramuka itu juga menggunakan korespondensi satu-satu, atau juga kalau kalian lihat di jajan makanan itu kan ada namanya barcode ya. Barcode itu juga menggunakan korespondensi satu di mana setiap lambangnya itu mewakili angka-angka khusus. Ada barcode, ada QR code. Itu ya, korespondensi satu-satu. Berikutnya kita akan ke contoh, jadi mudah saja di bagian yang keempat ini. Manakah yang termasuk korespondensi satu-satu? Yang pertama, apakah ini korespondensi satu? Bukan ya, bukan korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena ada yang, nah ini double, nggak boleh. Apakah ini fungsi? Iya, ini fungsi ya. Apakah ini fungsi? Ini fungsi. Kenapa kok bisa dikatakan fungsi? Karena yang sebelah kiri tidak ada yang bercabang dan tidak ada yang kosong. Nah, itu fungsi. Tapi ini bukan korespondensi satu. Kenapa? Karena ada di B yang bercabang. Yang menumpuk ini ya. Berikutnya yang nomor 2, apakah ini korespondensi satu? Ya ya, karena semuanya sudah terpasang. Oh, yang ini ya, yang kedua ini. Berikutnya ini juga. Nah, ini korespondensi satu-satu. Kemudian di sini ini bukan ya. Kenapa bukan? Karena ada anggota B yang kosong. Ini juga ini masuk fungsi ini ya. Kenapa ini disebut juga dengan fungsi? Karena dia A, B, C, D-nya tidak ada yang kosong dan tidak ada yang double ya. Tapi dia bukan satu-satu. Kenapa? Karena ada anggota yang ada di B itu tidak punya pasangan. Kemudian yang terakhir ini adalah korespondensi satu-satu. Oke ya, jadi tahu ya bedanya antara mana fungsi, mana korespondensi satu-satu. Baik, kita lanjutkan lagi di contoh berikutnya. Kalau kita cermati dari contoh tadi, itu kita bisa simpulkan ya, ciri-ciri korespondensi satu-satu itu adalah yang pertama, banyaknya anggota A dan B itu pasti sama. Ya kalau nggak sama nggak bisa dibentuk sebuah korespondensi satu-satu. Ya kan? Ini sangat logis sekali ya. Ketika di sini ada 2, ini 3. Ini kalau ini kan nggak mungkin bisa dibentuk korespondensi satu-satu. Kenapa? Loh, kalau saya bentuk semuanya ini, lah ini, loh kan berdouble. Jadi harus jumlahnya harus sama. Tuh, kemudian yang kedua adalah baik anggota A dan anggota B mempunyai pasangan tepat satu. Ya, jelasin ya. Oke, baik. Contohnya sekarang. Di antara himpunan-himpunan berikut ini maka dapat dibuat korespondensi satu. Jelaskan.
Yang pertama ini A adalah nama hari dalam seminggu. Nah, berarti ini kita data dulu. A-nya itu anggotanya apa aja. Berarti apa aja ini? A itu Senin, ya, Selasa dan sebagainya ya. Ini ada berapa anggotanya? Saya langsung aja ya. Hari itu kan ada berapa? Hari itu kan ada 7 kan ya. Jadi saya tulis banyaknya anggota A di sini ada 7. Kemudian bilangan prima antara 1 dan 11. Antara ya. Namanya antara berarti dia itu 11 nggak ikut. Kan dan. Berarti di sini adalah anggotanya ini 2, 3, 5, 7. Nah, berarti kan nggak sama nih. Karena jumlah NB banyak anggota B ini kan hanya 4, sementara ini 7. Berarti yang A tidak bisa dibuat korespondensi 1, 1. Yang B, A, I, W, O ini ada 5 ya kan. Ini anggota B-nya ada 5. Yang Q, ya ini sudah jelas ada 5 kota. Berarti ini adalah juga ada 5. NQ ini ada 5. Berarti ini yang B bisa. Karena apa? Jumlahnya sama-sama 5-nya. Oke. Yang C, nama bulan dalam setahun ada berapa? Ada 12 ya. Sementara nama hari ini ada 7. Jadi nggak bisa ini. Yang D, bilangan genap kurang dari 10, berarti ini adalah 2, 4, 6, 8. Kemudian yang D, bilangan prima kurang dari 10, berarti 2, 3, 5, 7. Oh, sama ya. Jadi di sini banyaknya anggota C ini 4, banyaknya anggota D ini 4. Jadi ini bisa. Oke. Jadi seperti itu kalau menjawab soal-soal seperti ini ya. Lanjut. Nah, ini yang agak sulit ya. Itu menentukan banyak kemungkinan korespondensi satu yang dapat dibentuk dari 2 himpunan. Maksudnya, oke, perhatikan ilustrasi berikut ini. Jika A anggotanya ada 2, itu 1,2, dan B juga ada 2, yaitu A, B. Ada berapa kemungkinan korespondensi satu yang bisa dibentuk dari A ke B? Ini kita buat ya. Jadi anggota A dan B. Kemungkinan yang pertama, dia terpasang semua seperti ini. Kemungkinan kedua, yaitu dia itu menyilang. Nah, berarti ada berapa kemungkinan? Ada 2 kemungkinan. Selain ini nggak bisa ya, hanya ada 2 saja. Oke. Berikutnya, bagaimana kalau anggotanya ada 3, Pak? Oke, A-nya 1, 2, 3, B-nya A, B, C. Ya. Jadi di sini anggota A-nya 1, 2, 3. Ini A, B, C. Sama-sama 3-nya. Ada berapa kemungkinan korespondensi salah satu dari A ke B? Ini kita buat kemungkinannya. Yang pertama seperti ini. Terpasang semua. Yang kedua, ada yang menyilang. Yang bawah. Ketiga, yang menyilang yang ke atas. Banyak berarti kemungkinan? Iya, banyak ya. Nah, berikutnya seperti ini. Ada lagi? Ada ya. Nah, kayak gini menyilang juga. Nah, ini kalau kita data semuanya itu ada 6 ya, ada 6 kemungkinan. Nah, sekarang berarti kita harus tahu rumusnya ya, karena nanti tidak mungkin kalau misalkan ditanya anggotanya ada 5 itu ada berapa kemungkinan. Nah, kalau kita menggunakan cara menggambar atau mendata seperti ini, maka tidak akan cukup waktunya. Makanya di sini penting bagi kita untuk memahami rumusnya. Nah, untungnya kita sudah belajar tentang pola bilangan yang sudah kita pelajari di awal semester ya. Jadi ini kita akan gunakan pola bilangan. Oke, kita data. Yang pertama, tadi kalau banyak anggotanya 1, ternyata 1 kemungkinan. Ini enggak kita data tadi ya, tapi ini sudah sangat jelas sekali. Karena ketika ada anggota 1, yang B juga 1, maka ada berapa kemungkinan? Ya 1 aja, ya kan? Nah, itu ya, hanya 1 aja, makanya 1 dari 1. Kemudian yang yang kedua yaitu ketika anggota 2 maka ada 2 kemungkinan yang tadi ya. Jadi yang pertama itu begini, yang kedua itu menyilang ya, ini ya itu ya. Kemudian yang ketiga, wah akhirnya tabrakan. Yang ketiga, kalau anggotanya ada 3 maka jumlahnya ternyata ada 6 kemungkinan. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada 4 anggota? Ada berapa kemungkinannya? Nah, sekarang kita coba cermati. Ayo, ini 1 ternyata menjadi 1.
jelek. Ini banyak anggotanya 2, ternyata juga sama-sama 2-nya. Kalau 3 lah kok berubah jadi 6. Nah, ya apa ini? Bagaimana ya? Kalau 4 bagaimana? Bingung ya? Nah, ini saya kenalkan caranya, yaitu ternyata saya pakai warna lain ya. Caranya, ini caranya ya. Jadi kalau misalkan anggotanya ada 3, ternyata ini adalah 3 dikali 2 dikali 1. Ada berapa? 6. 2 itu di sini diper dari 2 kali 1. Kalau 1, ya udah 1 saja. Kalau 4, nah 4 berarti kita bisa tulis 4 kali 2 kali kali 3 kali 2 kali 1. Berapa ini? Saya 12, 24 ya. Ada 24 kemungkinan. Tuh. Bisa dipahami ya. Ini kalau dilambangkan, kalau di SMA nanti kalian akan mengenal dengan istilah faktorial ya. N faktorial. Kalau N-nya 4 ya 4 faktorial. Faktorial itu apa sih? Faktorial itu jadi perkaliannya mundur ya. 4 faktorial itu artinya 4 kali 2 kali 2 lagi kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 5 berarti ya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi itu ya. Mundur terus sampai hasilnya 1. Itu namanya faktorial. Jadi rumusnya untuk mencari banyak kemungkinan korespondensi 1 yaitu n faktorial. Tapi karena di SMP belum dapat istilah n faktorial, makanya di sini saya terangkan begini aja ya. Jadi kalau 5 ya 5 kali 4 kali 3 kali 2 1. Kalau 3 ya 3 kali 2 kali 1 dan seterusnya. Istilahnya itu faktorial, tanda seru. Contoh lagi misalkan jika diketahui A, anggotanya ada 5, A, B, C, D, E, kemudian lagi 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan bisa kan kita bentuk menjadi korespondensi 1 ya. Tentukan banyak korespondensi 1 yang dapat dibentuk. Nah, ini kita data, ini anggotanya ada 5 kan ya. Sama-sama anggotanya ada 5, maka bisa dibuat korespondensi 1. Sekarang kalau diminta banyaknya kemungkinan, berarti kita nggak usah mendata lagi karena kita sudah tahu caranya. Yaitu apa? 5 faktorial ya. Atau 5 tanda seru begini. Caranya berarti 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 5 kali 4 20 ya. 20 kali 3 berapa? 60. 60 kali 2 120 ya. Jadi seperti itu. Nah ini kan kita nggak mungkin kalau harus mendata 120 kemungkinan kalau nggak pakai rumus ya. Makanya penting bagi kita untuk memahami rumusnya. Oke. Selanjutnya kita akan ke latihan ya, contoh-contoh biar lebih paham. Di antara diagram panah berikut ini mana yang menunjukkan korespondensi 1, 1. Oke, saya pakai warna lain, ternyata warnanya kuning. Yang 1 iya jelas ya. Yang 2 bukan ya, karena ini ada anggota yang kosong. Yang 3 iya, 4 iya, 5 iya ya, 1. Oke, mudah ya. Berikutnya nomor 2, manakah di antara himpunan pasangan berurutan? Nah, ini kan yang di video pertama ya, himpunan pasangan berurutan. Manakah yang merupakan korespondensi 1? Jadi kita lihatnya itu yang pertama kita kiri-kiri dulu, kanan-kanan juga. Jadi kiri dengan kiri, A, B, A. Nah ini bukan, kenapa? Karena ada yang sama. Ini bukan. Yang B 1, 2, 3 nggak ada yang sama. Kita lihat yang P, P, Q, P. Nah ini sama-sama P nya ya, artinya sama-sama di kanannya. Di kanannya ada P, berarti ini bukan. Kalau C 5, 6, 7. Oke, aman ya. Sekarang yang atas yang kanan 6, 7, 5. Ada yang sama nggak? 6, 7, 5 nggak ada yang sama kan? Berarti ini ya. Loh Pak, ini kan sama-sama 6-nya, beda ya. Yang di sini 6-nya kanan, yang di sini 6-nya kiri, jadi beda. Sama aja dengan ini, 5-nya di kiri, ini 5-nya di kanan. Jadi itu terhitung beda. C ya, yang D 1, 2, 3 aman. 1, 2, 3 aman, berarti D betul. E 2, 2 ini nggak boleh ya. Ini sudah ada yang double, nggak bisa. Ini bukan fungsi ini. Ini bukan.
Yang F bagaimana? Silahkan dipikirkan sendiri ya. Ayo, kan saya kasih kesempatan ini F. Berikutnya, kita ke nomor 3. Oke, nomor 3 ini contoh yang tadi sudah kita bahas ya. Ini yang tadi ya. Ini kan ada berapa tadi? 120 kemungkinan. Caranya bagaimana? Caranya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sekarang yang B, sebutkan 3 saja himpunan pasang berurutan yang merupakan korespondensi 1 dari B ke G. 3 saja, saya berikan 1 aja misalnya ya. Himpunan pasang berurutan berarti ada kurung-kurung awal begini. Berarti 1, A, kemudian 1, sorry bukan 1, ya. 2 ya. 2, B, kemudian 3, C, kemudian 4, D, kemudian apalagi 5, E ya. A, B, C, D, E, F. 1, 2, 3, 4, 5. Berikutnya adalah 6, F ya. Banyak. Ini satu aja ya. Selanjutnya silakan dipilih. Nah, ini koreksi ya. Ternyata yang A ini tidak 120 kemungkinan. Kenapa? Karena ternyata beda ini. Ada 6 ya. Tadi contohnya ada 5. Berarti bukan ini. Nah, ini ternyata ada 6 ya. Banyak anggota P ini ada 6. Enggak 5 ternyata. Banyak anggota Q ini ada 6. Sorry. Berarti ini adalah 6 faktorial atau 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini berapa? Silakan dicari. Nah, saya beri kesempatan ya. Kan bisa kan ya? Saya yakin bisa ini. Oke. Tadi saya ralat ya, bukan 120. Tadi saya mengira ini sama, contohnya sama dengan yang tadi. Ternyata beda ya, ada tambahan lagi sampai 6. Baik, selanjutnya nomor 4. Ini juga tidak kalah menarik ini. Karena banyak lambang-lambang, biasanya paling anti nih kalian ini. Oke, A negatif 2 ada 1, 0, 1, 2. Apakah fungsi F mengatakan A ke A sendiri itu merupakan korespondensi 1 jika A itu adalah F mengatakan X ke negatif X. Jadi saya berikan ilustrasi ini pakai warna putih mungkin ya. Jadi A min 2 min 1 0 1 2. Yang B sama ya, sorry bukan B ya, ini juga A ya, karena sama-sama A nya. Ini biar memudahkan saja, min 2 min 1 0 1 2. Jadi A ke A ke dirinya sendiri. Nah, sekarang F memetakan X ke negatif X. F memetakan X ke negatif X. Kalau misalkan negatif 2 saya masukkan ya negatif 2. F memetakan negatif 2. Ini berarti X nya kita ganti min 2. Berarti min 2. Ini kan X nya ini pakai warna lain ya biar jelas. X nya di sini kita ganti dengan min 2. Makanya di sini min 2. Sini berapa ini? 2 ya. Berarti ini min 2 ke 2. Seret. Nah, kalau F min 1 bagaimana? Ya kita tinggal masukkan saja. Kalau F min 1, makanya di sini X nya kita ganti min 1. Berarti min 1. Jadinya berapa? 1 ya. Berarti ini panahnya min 1 ke 1. 0 kemana? 0 ke 0. Kalau 1, nah 1 ke min 1, 2 ke 2. Jadi kayak ini. Sehingga yang A ini merupakan korespondensi 1 1. Bagaimana dengan yang B? Oke, yang B gimana ya? Saya di sini aja ya, saya hapus ya. Semoga tadi sudah bisa memahami. Saya hapus soalnya papannya nggak cukup ya. Karena kalau harus menggambar lagi kayaknya kan terlalu lama. Langsung saja. Sekarang F memetakan X ke X kuadrat ya, X square. Ini kalau misalkan saya ganti F ini X nya ganti min 2, maka di sini diganti X nya juga dengan min 2. Nah, berapa? Min 2 pangkat 2 berapa? 4 ya. Nah, berarti min 2 dipasangkan ke 4. Nah,
Nah, ternyata ini nggak ada pasangannya. Min 2 kemana ini? Nggak ada. Karena nggak ada pasangannya, maka yang B ini tidak bisa dibuat korespondensi 1, 1. Ya, ini salah. Tidak bisa. Bagaimana dengan yang C? Silahkan kalian pikirkan sendiri. Ya. Oke. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.